kita buka curahan hati perempuan kita pagi hari ini sudah bersama dengan dua sahabat perempuan kita. Selamat pagi Faifi. Halo. Terima kasih sudah datang. Ya. Ibu Mega, terima kasih juga sudah datang. Ada Mbak Vera Uli sebagai psikolog kita dan ada Mbak Oki juga sebagai ustazah kita. Kita akan ngobrol dulu. Kita menghadirkan dua-duanya saat ini. Tapi kita boleh ngobrol sama Mbak Mega dulu ya. Maaf ya Faifi ya, tapi boleh sekalian ngobrol. Tadi kan diceritakan bahwa Bu Mega ini mengalami KDRT dari suami. Boleh diceritakan nggak? Atau apa yang mau diceritakan kepada kita? Sejak kapankah KDRT-nya? Kemudian kenapa kok jadi tiba-tiba anak kandungnya berani ikut menyiksa ibu? Seperti apa siksaannya? Pertama kali suami saya kan kedapatan SMS dari perempuan. Saya cuma menegur, menanyakan. Terus itu saya melihat sendiri sama rekan kerjanya. Terus saya tegur. Saya lagi ngobrol bertiga gini sama anak-anak ABG itu, anak-anak sekolah ya. Terus langsung saya dijepit leher, ditarik sampai 100 meter. Diseret gitu? Dijepit leher. Banyak saksi, banyak yang lihat. Tetangga-tetangga tapi pada ke dalam nggak mau nolong. Terus saya disuruh masuk ke rumah, kan saya waktu itu habis pengajian Maulid Nabi. Jam 10 itu buka pintu tapi sambil nendang sini. Saya bilang, "Bapak, kalau semenjak selingkuh Bapak kasar terus sama saya." Terus dia ambil pisau sini. Saya sambil ngidung bayi saja, umur 2 tahun. Saya dikejar habis 100 meter itu. Saya lari masuk ke tetangga yang kebuka pintunya aja gitu kan, asal masuk aja. "Bu, tolongin saya." Suami saya udah ngikutin saya pakai pisau ya. Terus yang punya rumah nelpon suaminya ke kantor, "Ini ada bapak ini ngejar istrinya pakai pisau." Saya disembunyiin. Terus ya itu pintu kebuka, bapak itu pulang dari kantor ke rumahnya. Terus rumah orang itu masih tetap dilemparin pisau ya, sama yang punya rumah akhirnya marah. Terus ada yang ngamanin suami, dibawa ke tempatnya saya nggak tahu. Terus saya disuruh laporan tapi nggak ditanggapin. Tidak ditanggapin? Nggak pernah ditanggapin. Makanya saya kesini. Terus semenjak itu juga anak saya dikasih tahu, kalau kamu baik sama mama kan kamu nggak makan karena saya nggak kerja. Jadi nggak akan disekolahin, nggak akan dikasih makan, nggak akan dikasih duit. Dia takut kan kalau saya memang nggak kerja. Jadi milih ikut bapaknya semua. Kalau saya pinjam motor, saya disiksa dulu, ditendang dulu, ditonjok dulu. Saya masuk rumah sakit. Ya, pernah saya minta visum kantor polisi juga gak dikasih. Di rumah sakit bolak-balik saya seperti bola digigit-gigitin aja. Akhirnya saya nggak jadi. Tapi kalau yang terakhir tanggal 19 kemarin fotonya juga ada. Saya memar semua sini sampai saya visum di rumah sakit. Ya, udah saya laporkan yang terakhir. Terus anak saya selalu nendang, kadang sekali nendang kan karena dia udah terbiasa tendang. Dia kayak gimana nya, tersungkur-sungkur saya 7 kali 8 kali tak sini. Tendangin. Gini. Saya nggak bisa apa-apa sih kalau disiksa, saya hanya diam. Saya nggak bisa ngelawan. Terus kadang sampai benjol sini. Terus kalau perkataan manggil apa tuh binatang, bukan ibu lagi. Ini anak? Iya. Terus saya diusir terus tiap hari. Kalau saya diusir saya kemana? Saya nggak kerja, punya anak kecil. Kemana saya kalau diusir terus? Tiap hari saya diusir. Pakaian saya dibuangin semua ke selokan. Sendal semuanya dibuangin. Apa yang ada barang saya dibuang semua. Terus tarik nafas dulu ya. Yang paling menyakitkan itu ketika anak kandung sendiri menyiksa ibu. Iya, sering banget. Ibu sudah pernah bicara sama anak kandung ibu? Kenapa? Sudah, iya. Apa yang disampaikan sama anak kandung ibu? Ya kata papa kan begitu, kalau nurut mama nggak akan dikasih duit, nggak akan disekolahin, sana kamu pergi sana ikut mamamu. Bahkan yang kecil 4 tahun juga kan kalau ngomong papa jangan marahin mama, jangan tendang mama, biarin aja dek. Ya udah kamu kalau bela mama, kamu ikut mama sana, pergi sana. Yang 4 tahun itu baru berapa hari
di telepon. Anak saya kalau saya disiksa apa yang kecil itu ngelihat terus. Tapi anak saya aja ditanya tahu semua, bisa ditanya. Ini kalau bapaknya melakukan kekerasan ke ibu kan tadi mungkin karena dia ketahuan selingkuh begitu ya. Tapi ini kalau anak-anak kandung ibu itu melakukan sampai ibu bisa tersungkur berkali-kali begitu tuh akibat apa? Masalah apa gitu? Misal saya nasihati kalau perempuan nggak boleh pulang malam, saya habis. Ini perempuan yang melakukannya. Iya. Anak ibu yang kandung itu perempuan. Iya. Usia berapa? 19 tahun. Jadi kalau ibu menasihati anak kandung ibu yang perempuan, Saya habis. habis tuh tadi Dia ditendangi, dipukulin, terus binatang diusir. Saya daripada diusir ya kemana? Ini awalnya ini dari awal pernikahan seperti ini kah? Apa sampai umur 19 tahun emang begini atau baru-baru terjadi seperti ini? Baru-baru terjadi semenjak kejadian bapaknya marah-marah sama saya, terus anaknya kok dekat semua ke bapaknya ke sana semua. Gitu. Ibu sudah berapa lama bernikah sama bapak? 20 tahun. Dan kekerasan ini baru terjadi sekitar Iya, 4 tahun. 4 tahun terakhir Iya, ini. iya. Terus suami saya kan nggak pulang-pulang udah 2 tahun, nggak tahu nomor teleponnya. Karena saya tahu juga kan dia ngambil punya anak maling-maling gitu, Pak. Sebentar, ada kejadian apa ya Bu ya selama 4 tahun terakhir ini loh? Sehingga suami Anda berubah, anak Anda berubah. Nggak tahu, saya di rumah aja, mau saya ibu rumah tangga dalam rumah. Suami bekerja, Iya, suami pindah pekerjaan. iya. Maksudnya bisa cerita nggak? Bisa, karena kan kalau di pegawai negeri itu nggak bisa nikah kan. Nah, karena dia berusaha untuk menikah lagi, jadi dia keluar dari pegawai negeri, mau keluar. Minta pensiun dini maksudnya. Iya, Kemudian Bapak sempat off sebentar. udah kerja di swasta. Jadi kan saya waktunya 4 bulan lagi. 4 bulan ya udah, mau nggak mau saya diusir, tinggal di mana saya sama yang kecil. Maksudnya waktunya 4 bulan lagi maksudnya? Pensiun. Udah kan 1 tahun masa training itu, jadi kan udah tanda tangan ya udah, saya nggak tahu kemana. Jadi dikasih waktu sampai 4 bulan lagi masih bisa tinggal di situ. Iya, iya. Masih dinafkahi tapinya. Kalau swasta ini saya nggak tahu sepeser pun. Sebelumnya, waktu sebelum berhenti. Waktu berhenti pernah nggak dinafkahi 5 bulan, tapi saya laporan 100 perak pun saya nggak dikasih. Saya makan di tetangga, di teman, saya dulu numpang teman. Karena saya lapar, jam 10 mau makan, ada sisa soto di meja. Saya mau makan nggak boleh sama anak. Ya udah akhirnya saya minum aja tidur. Tahu-tahu soto itu setelah besoknya kan nggak dimakan. Saya yang nyuci piringnya, saya semua kan yang kerjain rumah. Baik. Jadi ini semua berubah waktu awal pernikahan Bapak baik-baik sama ibu. Anak baik juga Iya, sama ibu. iya. Ini semua baru berubah ketika Bapak ketahuan selingkuh 4 tahun yang lalu. Iya, untuk melancarkan dia gimana caranya itu melepas mamanya. Dan dia gimana ya, nyari dukungan lah gitu dari anaknya gitu. Biar mamanya kan bisa dibuang gitu sama yang kecil, udah gitu sana. Masa udah diusir terus, Bu. Bisa nggak pergi, ya bisa bingung kemana. Ibu saudara-saudara ibu di mana keluarga ibu? Ada, tapi saya juga nggak cerita, takut mereka beban juga kan. Ibu juga saya nggak cerita, takut dia sakit kan, dia udah tua, nggak mau cerita. Yang tahu tetangga-tetangga. Ibu takut membebani keluarga ibu. Iya, biarlah aku sendiri yang tanggung. Baik, Ibu nafas dulu ya, tenang dulu ya Bu. Ini beberapa hari terakhir ini sahabat perempuan kita begitu emosional ya Mbak Vera. Saya rasa kita perlu istirahat dulu sejenak dan kita akan segera kembali. Apa saran dari Mbak Oki dan Mbak Vera untuk Ibu Mega setelah yang satu ini dalam curahan hati perempuan? Ini nggak makan juga ya. Baik, bersama kita dalam curahan hati perempuan ada Ibu Mega dan Faifi. Tadi kita sudah mendengarkan curahan hati dari Bu Mega. Betapa dalam waktu yang
tiba-tiba setelah berbelas-belas tahun suami sayang baik-baik aja dengan anak-anak, ketika ada kabar bahwa suami selingkuh, semua berubah drastis, begitu ya Bu Mega? Iya. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika anak kandung sendiri juga ikut menyiksa dan tidak percaya sama ibu. Mungkin dalam kesempatan ini Bu Mega bisa ngomong, bicara baik-baik dengan anak-anak, karena kita semua juga tidak mengerti. Mungkin juga ibu tidak mengerti ya, apa yang bisa mendorong anak-anak bisa sampai dari yang sayang sama ibu, baik-baik sama ibu, bisa tega gitu melakukan hal itu semua kepada ibu. Mungkin ibu bisa bicara sama anak-anak, sampaikan siapa nama anaknya, apa yang mau disampaikan, atau kalau memang tidak perlu disebutkan, terserah ibu, silakan. Nak, mama dari kecil yang ngurus, mama perhatiin sampai sekarang. Kenapa kalian tega nyiksa, nendang, mukul, bahkan menyaci maki, mengusir? Ini kan mamamu sendiri, sedangkan mama kan nggak pernah macam-macam sama kalian, nurut, mengalah. Tapi kenapa kalian tega mengusir mama, memukul, menendang? Ibu, ini anak yang paling tua aja kan, yang tengah dan... Yang tengah cuman omongan aja. Yang tengah, tapi sama juga menyakiti. Sama, kalau apa ya, maaf ya, binatang gitu manggil dia. Kenapa lo nggak pergi? Ini kan rumah bapak saya gitu, bahasanya kasar. Kalau anak yang kecil gimana, Bu? Anak yang kecil enggak, jangan gitu Mbak. Kasihan mama, aku kalau besar mau jagain mama, mau beliin rumah mama, mau beliin mobil mama, itu perjoteannya. Yang paling kecil. Yang paling kecil. Terus bilang ke bapaknya, telepon, Bapak, jangan marahin mama, jangan pukul mama, jangan tendangin mama. Baik, kita anak umur 4 tahun ya Bu, Iya. melihat ibunya disiksa ya, dari ayahnya juga oleh kakak-kakaknya. Pasti ini juga menjadi suatu pengalaman yang tidak baik buat anak-anaknya sendiri. Faifi ikut terbawa ya Faifi. Ada yang mau disampaikan nggak Faifi? Saya mungkin lebih beruntung. Jadi ketika saya mengalami KDRT itu, kekerasan itu selama bertahun-tahun, saya juga saat itu mengalami hal yang di saat saya itu udah deh, saya pasrah, nyerah, terserah mau diapain gitu ya. Saya juga ditendang, dijambak, pernah ditodong pisau juga di leher saya gitu ya. Yang membuat saya bangkit adalah anak. Jadi kalau misalnya anak sampai berbuat tidak mensupport ibunya, itu suatu pukulan yang sangat besar. Saya waktu itu seperti dapat hidayah. Jadi waktu saya dipukul terus jatuh di lantai gitu, leher saya diinjek. Bayi saya yang nangis waktu itu, Bilkis masih umur 4 bulan gitu. Di situ saya baru sadar bahwa oh, saya ini dicintai loh. Saya ada yang mencintai, ada yang mengharapkan saya hidup, dan saya harus keluar dari sini karena saya tidak mau anak saya melihat ibunya dipukuli. Baik, ini makasih, ini cerita dari Faifi. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi dengan Faifi. Mbak Vera, ini kita semua concern, maksudnya prihatin dengan anak yang umur 4 tahun ya. Selain itu tentunya kita juga prihatin sama dengan ibu dua ya. anak yang besar juga loh ya. Dan juga kedua anak yang besar ini. Ini secara psikologisnya seperti apa ya Mbak Vera? Berat Mbak Maudy ya. Berat di sini begini loh. Bahasa anak yang paling awal, kita punya bahasa cinta loh, ya kan? Nah, si bahasa cinta ini butuh proses untuk bisa dipahami bahwa cinta yang sesungguhnya itu adalah penuh kasih sayang, sentuhan bukan pukulan, ya, perhatian bukan ditonjok. Nah, itu bahasa cinta ini butuh proses untuk berkembang menjadi masuk dalam bentuk penghayatan anak. Bagaimana nanti dia mencintai orang di sekitarnya, ini yang dirusak. Ketika anak melihat kekerasan demi kekerasan, dia berpikir. Jadi dalam memorinya yang tertanam adalah skema-skema tentang kekerasan. Ya, Sehingga bahasa cinta bagi anak-anak itu adalah bahasa kekerasan. Sehingga pada anak-anak yang baru belajar tadi, kalau enggak dia meniru, kalau enggak bagaimana nanti dia berhubungan dengan orang sekitarnya, dengan kakaknya, dengan ibunya, dengan bapaknya. Mungkin sekarang dia sangat cinta sama ibunya, untuk yang bungsu ya. Tapi ada dendam di dalam sini nih, ada kemarahan bahwa nanti lihat ya,
Papa lihat ya, anak yang ketiga laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki ada kebencian loh, ada kemarahan yang membuat dia nanti saya khawatir. Saya prediksi kalau di usia sekolah dia bisa berantem sama teman-teman sesama laki-laki, bisa jadi antisosial kalau sudah besar. Namun ada satu hal yang saya menarik untuk dilihat Mbak Maudi. Ada perubahan pada anak pertama dan kedua. Iya. Yang tiba-tiba jadi begitu dahsyat, agresif pada Anda, padahal tadinya belum. Bu, di antara anak pertama dan kedua, siapa yang paling mirip bapaknya? Temperamennya? Yang pertama, Betul. Saya khawatir Anda terlalu submisif Mbak Maudi. Jadi dalam psikologi kita mengenal ada yang namanya submisif gitu loh. Ketika kita nerimo diperlakukan apapun, dikeraskan begitu saja, diperlakukan semena-mena saat kita menerima, anak yang profilnya seperti bapaknya akan sangat frustrasi. Reaksi frustrasi orang beda-beda. Kalau dia mampu frustrasi against bapaknya, dia akan serang bapaknya. Ketika dia nggak mampu serang bapaknya, Ke ibunya. dia akan lari ke Anda, Bu. Baik, Mbak Vera ini banyak ya, tapi boleh satu poin dulu aja Mbak Oki, nanti kita akan perjelas. Saya lebih melihat ke arah yang anak 19 tahun ini, karena dia bukan kategori anak kecil lagi, dia sudah kategori dewasa yang sudah tahu apa yang dia perbuat. Kalau kita lihat pendidikan ala Nabi itu 0 sampai 7 tahun, didiklah anakmu seperti raja, kita manja-manjakan. Pendidikan ala Nabi 7 tahun sampai 14 tahun, perlakuan dia seperti tawanan. Tanamkan kedisiplinan, tanamkan nilai-nilai kebenaran yang harus ketat kita menjaga beliau. Kemudian tahapan ketiga, 14 tahun sampai 21 tahun, tahapan menuju ke arah dewasa, itu dijadikan sahabat. Saya berpikir bahwa ketika ada perubahan, mungkin kan 4 tahun ya Bu, baru 4 tahun belakangan ini, tiba-tiba anak berubah begitu dahsyat. Alangkah lebih baiknya coba Ibu introspeksi, mungkinkah ada kesalahan Ibu yang tadi Ibu mengatakan, saya sempat mendengar Ibu bilang Ibu menegur anak perempuan gak boleh pulang malam-malam. Apakah pernah Ibu menasihati sang anak di depan orang banyak kah? Sehingga dia tersinggung Bu. Ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kita berpikir kita nggak buat kesalahan, tapi itu anak tersinggung sehingga berakibat bahwa ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan kepada ibunya. Walaupun itu dahsyat sekali, ditendang dan segala macam. Karena nanti kita akan bahas di dalam Al-Quran bagaimana perilaku seorang anak kepada ibu. Walaupun ibu sebagaimanapun tetap ada perilaku-perilaku yang harus dilakukan seorang anak. Baik, terima kasih Dalam Mbak Al-Quran. Oki. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Curahan Hati Perempuan, masih ada Faifi di sini. Baik, kita lanjutkan lagi Curahan Hati Perempuan. Tadi kita sudah sedikit membahas dari pihak Mbak Vera ya secara psikologis. Mbak Oki mungkin tadi ada yang perlu ditambahkan lagi ya untuk Bu Mega. Ya, secara global kita akan membahas bagaimana sifat sikap anak seharusnya kepada kedua orang tuanya. Gimana Al-Quran ini benar-benar menempatkan posisi kedua setelah taat kepada Allah, posisi berbakti kepada orang tua selalu ditempatkan nomor 2 setelah taat kepada Allah. Surat Al-Isra 23 disebutkan, janganlah mengatakan cih, atau apa kepada kedua orang tua. Perkataan begitu saja tidak boleh, apalagi memukul dan yang lain-lain. Al-Isra 24 dilanjutkan, doa yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kedua orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian di surat An-Nisa 36 juga sama. Pertama harus taat dulu kepada Allah, kemudian yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Di surat Luqman juga seperti itu. Luqman 13, la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah. Kemudian dilanjutkan ayat tersebut dengan mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Saking berbuat baik pada orang tua itu posisinya sangat tinggi, selalu dideretkan bersamaan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kisahnya Bu Mega, saya melihat pembahasan sedikit bahwa ternyata ada perbedaan pola pendidikan terhadap anak. Jadi ayah dan ibu tidak kompak. Jadi anak bingung nih, mengikutin ayah atau ngikutin ibu. Yang menurut dia enak seperti ayahnya yang permisif misalnya, akhirnya dia ikutin ayahnya. Ibu, seorang perempuan itu harus lembut tapi tidak lemah. Dan harus tegas tapi tidak kasar, tidak galak. Jadi bagaimana ibu menempatkan diri jadi ibu yang lembut, tegas, tapi ibu tidak lemah dan juga tidak kasar. Seperti itu. Gimana caranya itu menjadi PR ibu dan PR Mungkin kita bisa bersama. tanya sama Faifi ya. Setelah mungkin juga pernah ada hal yang sama dialami dengan apa dialami Bu Mega dan sampai saat ini alhamdulillah sudah. Tapi efeknya masih berasa sampai sekarang. Oh, iya. Artinya trauma itu sampai berkepanjangan. Saya beruntung karena cuman terjadi 2 tahun saat itu ya. Jadi Apa yang terjadi? Awalnya itu memang saya anak polos dari kampung. Hanya
berpikiran mau ingin mengejar cita-cita menjadi seorang artis Ke Jakarta, ke dari Jakarta Jawa sendiri, Timur. Jawa Timur ya sendiri. Kemudian ketemu dia, seorang kru yang kelihatannya waktu itu dia memperhatikan, selalu memperhatikan. Tapi lama-lama ya dalam hubungan berpacaran itu selalu ada naik turun gitu. Jadi selalu ada kayak saya tuh berada dalam apa ya, lingkaran setan gitu yang dia itu kayak bom waktu, kapan-kapan bisa meledak-ledak di depan orang-orang juga suka jambak atau suka nyeret. Jadi dia itu memang suka seperti itu Dari pacaran. dari pacaran. Kok nggak ditinggalin aja sih, Vi? Itulah kalau kita sudah pada masuk dalam lingkaran itu tuh susah banget keluar. Susah banget untuk jauh dari dia, dan dia terus mengejar sampai dapat, sampai apapun akan dia lakukan gitu. Susah sekali, apalagi melihat kondisi aku yang jauh dari keluarga. Jadi dia makin semena-mena dan saya semakin, karena orang kita korban itu harus dilindungi oleh keluarga. Karena ketika enggak, ya itu dia akan mengulangi perbuatan itu lagi dan lagi gitu. Tapi dulu waktu di pacaran aja sudah ada diseret dan dilakukan kekerasan di depan umum. Kemudian akhirnya bisa sampai akhirnya menikah juga itu? It's a tough question. Jadi Nggak ada Apa ya? pilihan atau gimana? memang benar nggak ada pilihan. Saya ditempatkan pada sesuatu yang tidak ada pilihan. Saya harus menikah dengan dia, tapi dengan perjanjian bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya dia lagi. Tapi Yang terjadi? yang kenyataannya terjadi ialah ketika kita sudah menerima dia kembali, maka itu akan terjadi lagi. Sekali memaafkan, tunggu nanti akan terjadi lagi. Jadi sebaiknya sebagai korban itu tidak, walaupun memaafkan, tidak kembali lagi ke situ. Karena dulu aku tuh punya harapan bahwa mungkin kalau dia dia Udah nikah, udah sudah punya berubah, anak, akan berubah gitu? apalagi punya anak, mungkin dia akan berbelas kasih pada saya. Enggak, tapi enggak. Makin kita jadi istrinya makin parah. Apa sih yang paling parah, Fafi boleh tahu nggak? Apa ya, banyak sih, kayak misalnya gini, yang saya cerita tadi, saya pernah ditendang sampai jatuh, sampai diinjak, terus saya juga ditodongkan pisau, diancam akan dicacati seumur hidup dan sebagainya. Kata-kata binatang selalu ada. Terus juga yang paling parah saat itu saya memutuskan untuk ya sudah, saya cerai, saya tidak sanggup lagi gitu ya, karena saya dapat hidayah tadi. Kemudian anak saya yang diculik. Diculik, anak diculik. Itu yang pukulan yang terberat yang saya nggak bisa masih gemetar kalau cerita soal itu, karena saya kan baru melahirkan, istilahnya kalau 5 bulan itu masih ngerasain, tapi ada rasa kesenangan ketika ketemu anak itu sejuk, walaupun punya suami yang udah kayak bisa dibilang orang setan lah, bisa kadang-kadang saya bilang sih jarang sekali ya baik gitu. Kalau bahkan kalau lagi dia punya uang, bukannya dikasih saya, dikasih sama ibunya gitu. Memang ada penelantaran ekonomi, ada kekerasan fisik, seksual. Ya, kalau seksual itu kayak misalnya saya masih kesel gitu ya, masih memar-memar. Mau nggak mau saya harus melayani gitu. Terus hal yang itu yang saya bilang terberat dalam hidup saya ialah ketika saya udah jatuh ke tiban tangga, anak saya diambil. Itu saya mengalami yang sampai seminggu itu tidak bangun dari tempat tidur, hanya menangis. Dan tubuh saya lemah, dan karena saya menyusui saya meriang gitu ya, meriang sakit karena nggak bisa menyusui. Menyusui. Dan saya ingat waktu itu saya tuh kayak udah kayak orang setengah mati gitu ya. Jadi di samping kasur itu, di samping ranjang, orang-orang udah mendoakan saya. Tapi berarti supaya ada saya orang bangkit. lain. Oh enggak, itu sendiri. waktu saya memutuskan untuk cerai itu memang saya kembali ke orang tua. Anak saya waktu itu masih ada di saya.
Terus saya dan keluarga itu mengadakan pertemuan keluarga untuk ya udah cerai aja, karena dia sudah tidak mengingkari janjinya, tidak Menepati janjinya. Kemudian di waktu rapat keluarga itu anak saya diambil gitu. Jadi saya merasa memang terlindungi itu ketika sudah berani untuk pulang dan bicara dan mengutarakan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Itu memang. Akhirnya bisa karena udah Iya. ada yang bantuin, Iya. nggak sendiri lagi gitu. Tapi itu belum selesai, tidak cukup di situ. Ketika saya diambil anak saya, tentu saya makin berontak ya. Saya makin saya makin benci. Akhirnya saya ajukan perceraian di pengadilan. Nah, dalam proses pengajuan pengadilan itu anak saya yang diculik. 5 bulan Wifey-nya yang kemudian. diculik? Ya. Jadi saya ditelepon, jadi saya dijebak gitu, katanya ada casting film. Dia suruh temannya atau siapa gitu cewek nelfon saya, "Mbak, ada casting di sini, di hanggar gitu, hanggar Pancoran situ." Gak taunya itu semua jebakan. Ketika saya datang di sana, saya mau telepon gak ada, saya udah diseret, dibawa, diculik, dimasukin ke rumah kontrakan. Di situ saya dipukuli lagi, ditendang di apa segala. Itu yang terparah. Nah, yang melakukan suami. iya, suami. Jadi saat itu tuh dalam proses perceraian saya diculik. Nah, ketika cerai itu saya berdoa satu. Ya Allah, berikan kesempatan aku hidup. Karena di situ saya baru merasakan arti hidup gitu. Saya pengen orang lain tahu bahwa hal yang kayak gini mesti dihentikan. Orang yang lihat pun harus menolong korban, gak boleh diem aja. Jadi saya paham betul kalau orang tetangga nggak berani bantu, itu dipikir itu adalah masalah keluarga. Saya juga ngalamin kayak gitu. Saya udah minta tolong ke tetangga, malah dia ngomong ke mantan suami, yang ada saya dipukulin lagi gitu. Jadi ketika saya disekap itu, yang saya bisa lakukan adalah menolong diri sendiri. Saya tentu berdoa dan berusaha, karena berdoa doang tanpa usaha juga manusia nggak akan terlepas dari situ. Ketika itu saya alhamdulillah dapet jalan. Saya tuh kesel nendang pintu yang ada di atas tuh. Akhirnya pintunya kebuka gitu. Tapi saya nggak langsung keluar. Jadi saya tutup kembali. Saya pura-pura nggak terjadi apa-apa. Maaf, ketika disekap, kondisinya seperti apa? Diikatkah tangan atau apa? Diikat enggak, cuman saya dirampas handphone saya, nggak boleh telepon siapa-siapa. Karena itu 5 bulan ya, nggak dinafkahi lahir batin, kan berarti sudah bukan suami istri sebenarnya. Jadi saya dalam proses cerai, dalam proses baru bangkit, mau cari kerjaan, dan sembari saya memperjuangkan anak. Saya saat itu ya dalam kondisi yang rumah selalu dikunci rapat-rapat, nggak ada orang siapa-siapa, dompet saya diambil sehingga dia makan pakai uang saya. Bahkan dia juga mau minta PIN saya Buat ngambil uang tabungan? Iya, karena katanya udah kehabisan uang. Kalau enggak, saat itu sehari sebelum saya bisa kabur, dia udah ngancam, ini udah kehabisan uang nih, kita harus pergi dari sini. Jadi dia mau pindah lokasi. Baik, nah saya tahu apa yang disampaikan sama Fafi ini panjang dan tentu berat untuk Fafi cerita kembali mengenai ini karena mungkin membuka trauma dan kenangan lagi. Tapi apa yang disampaikan sama Fafi ini mudah-mudahan juga bisa membuka kita gitu ya, bukan yang mengalami tapi atau yang tadi Fafi bilang ya, yang lihat tetangga juga harusnya ikut membantu. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini dalam Curahan Hati Perempuan. Tetap bersama kami ya. Baik, kita lanjutkan lagi cerita dari Fafi. Tadi sudah didengarkan bagaimana perjalanannya dulu. Dan kini kondisinya
Fafi sudah mulai bangkit untuk memulai hidup baru lagi ya, maksudnya sendiri. Sudah lama sebenarnya. Sudah lama ya. Tapi Sampai kondisi berasa. sama anak masih ya. Masih. Kondisi sama anak gimana sama Bilqis? Nah itu dia, kalau urusan mantan dan mantan keluarganya dia itu aku bisa delete. Maksudnya mantan ya mantan, saya udah nggak mau tahu urusan dia. Udah, kalau orang misalnya bilang, dia kan lagi, saya nggak mau denger tentang dia gitu. Sebenarnya itu kadang orang tuh nggak sadar bahwa pengen, rasa curiousnya pengen akhirnya menyakiti orang. Jadi lebih baik untuk tidak menyatakan soal masa lalu. Cuman kalau masalah anak, bagaimanapun juga tetap anak gitu ya. Anak dulu saya perjuangkan bertahun-tahun dengan liku-liku yang kadang orang ada yang memanfaatkan, katanya mau bantu situasi. Ternyata hanya memanfaatkan kondisi saya, sehingga saya jatuh lagi dan bangkit lagi, jatuh lagi gitu. Dan ternyata memang di situ saya beruntung juga mempunyai orang tua atau papa yang atau ibu yang mendidik saya keras, tapi dalam arti keagamaannya, sehingga memupuk iman saya untuk menjadi wanita tangguh. Kayak misalnya gini, ketika saya mengalami buruk, papa tuh selalu bilang, jangan khawatir. Apa sesuatu yang buruk di mata manusia belum tentu di mata Allah. Kamu tenang aja, katanya. Itu yang membuat saya tegar bahwa saya itu lagi dicoba, itu berarti lagi diperhatikan oleh Allah gitu. Jadi saya beruntungnya begini. Oh, Tuhan tuh menyayangi kita dengan caranya. Mungkin dengan cara yang gini itu saya terhapuskan dosa-dosa saya, mungkin seperti itu ya. Jadi saya terima. Saya merasa selalu melihat sesuatu sekarang yang buruk itu selalu ada sisi baiknya. Ya. Kalau ngomongin soal anak, saya itu berusaha yang sudah apapun saya jalankan, tapi dengan cara yang halal ya. Bahkan tadi saya sebenarnya tidak mau menyinggung soal yang bapak itu, tapi itu tuh saya lakukan untuk anak gitu. Bahkan yang terakhir itu saya pernah mau dijual ke orang gitu, tapi itu tuh saya sampai wah, saya bilang ke orang yang kenalin saya itu, kalau bunuh diri itu boleh dilakukan, saya akan lakukan. Cuman saya itu alhamdulillah itu saya yaitu saya dididik agama yang membuat saya itu kuat bahwa ini bukan hal yang buruk gitu. Dengan Bilqis saat ini masih bisa komunikasikah dengan anak? Masih Susah. Sulit. Susah. Jadi anak saya walaupun direbut-rebut kayak gitu, tapi sekarang juga tidak di apa namanya? Tidak diasuh bapaknya. Tidak diasuh bapaknya. Menyakiti anak. Kalau ada waktu bisa bicara langsung sama Bilqis, ya seakan-akan Bilqis ada di sini bisa ngobrol langsung apapun yang ingin disampaikan, apa bertahun-tahun ini 11 tahun? Nah, ya, bulan Kurang Juli lebih. akan menjadi 12 tahun. 12 tahun. Silakan. Susah ya, karena saya di samping satu sisi saya tidak mau anak saya trauma, atau saya pengen anak saya berkembang normal, menjadi anak yang ceria, menjadi anak yang utuh, tetap merasa memiliki ibunya walaupun dijauhkan, dan memiliki ayah yang mendidik dengan benar. Bilqis, mungkin saat ini kamu sudah mulai ngerti. Maafin bunda yang mungkin tidak sempurna di mata kamu, karena tidak selalu ada di sampingmu menemani dalam urusan baik dan urusan yang membuat kamu down. Tapi bunda sayang kamu. Bunda pengen kamu menjadi anak yang solehah, Amin. anak yang berbakti pada orang tua, anak yang berguna bagi semua orang. Karena saya tahu kamu lagi ketakutan untuk didoktrin, tapi aku berharap hati baikmu itu tetap terjaga, sehingga kamu menjadi anak yang baik, tidak meniru hal-hal yang buruk dari kedua orang tuanya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Saya ikut terharu, luar biasa. Kali ini terbawa sekali emosinya. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Faifi, Bu Mega. Kita mendoakan yang terbaik untuk semua yang mungkin mengalami hal yang sama. Kita mendoakan anak-anak kita, mendoakan orang tua kita, semoga apa yang baik untuk mereka semua yang kita sayangi. Kita akan break dulu dan setelah itu kita baru akan mendengarkan penjelasan dari Mbak Oki dan Mbak Vera. Jadi tetap bersama kami ya dalam Curahan Hati Perempuan. Iya Ibu, karena kalau saya kan Sebentar nih Mbak Faifi. Ini di sisa penghujung acara kita ya, sedikit lagi nih Mbak Vivi tadi mau ngomong apa ya sama Bu Mega? iya benar. Sebenarnya kan saya udah pengalamannya. Itu udah 11 tahun yang lalu. Jadi udah saatnya saya juga berbagi juga bahwa Ibu saatnya momen penting ini buat Ibu untuk menghargai diri sendiri. Jangan biarkan orang lain menzolimi Ibu, itu berarti Ibu menzolimi diri sendiri. Saatnya Ibu untuk berdekat pada keluarga, berlindung pada keluarga, dan mulai cerita ke orang bahwa ini bukan lagi aib keluarga, tapi ini adalah kasus kriminal. Jadi harus dihentikan Ibu. Yang bisa menghentikan adalah Ibu sendiri. Yang bisa merubah kehidupan Ibu, nasib Ibu, bukan orang lain atau bukan Tuhan, tapi manusia memang harus berusaha. Benar nggak Mbak? Benar nggak Mbak Oki? Gimana? Betul. Senada dengan perkataan Mbak Faifi, karena pengalaman itu kan guru yang paling berharga, sehingga langsung kena kalau lagi dinasihatin sama orang berpengalaman. Yang jelas adalah bahwa ketika anak melakukan hal-hal seperti itu, khawatir anak-anak semakin tidak respect dan semakin tidak menghargai ibunya sendiri. Apa yang ibu katakan, apa yang ibu nasihati, khawatir tidak didengar lagi oleh sang anak, sehingga ibu membutuhkan orang yang dihormati anak, yang disegani anak untuk menasihati anak tersebut. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, Bu. Iya. Jadi benar, keluarga minta bantuan pada keluarga untuk mengingatkan sang anak. Tadi ceritanya Mbak Faifi, mungkin nanti Mbak Vera akan lebih menyoroti masalah anak atau masalah sang mantan suami. Tapi yang ingin saya lihat adalah perspektif yang berbeda, yaitu masalah perantauan tadi. Bahwa ternyata banyak sekali anak-anak gadis, anak-anak remaja yang berasal dari perdesaan misalnya, atau di kota tertentu punya cita-cita yang sangat tinggi pergi ke ibu kota. Tapi ternyata sampai di ibu kota memiliki mengalami pergaulan yang mungkin tidak ada yang kita pengen pergaulan salah, tapi kemudian pada akhirnya karena kurang tadi di rumahnya mungkin kurang pendidikan yang baik dari orang tuanya misalnya, atau misalnya kurang bekal yang cukup, sehingga langsung pergi nekat ke Jakarta dan ternyata pergaulan yang salah. Saya nggak bilang Mbak Faifi pergaulan salah, tapi ini banyak terjadi di masyarakat. Anak-anak gadis lulus SMA kemudian mau kuliah, dia seperti ke Jakarta itu seperti burung yang lepas dari sangkarnya, sehingga sangat liar sekali Mbak. Akhirnya bergaul dengan orang-orang yang salah dan berdampak kepada kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, berhijrah, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain itu sangat dianjurkan kalau untuk menginginkan kehidupan yang lebih baik, tapi harus ada bekal yang cukup. Betul. Bekal yang cukup supaya kita dapat menjalankan kehidupan, bahwa Jakarta itu nggak mudah loh, bahwa ibu kota itu nggak mudah loh. Bekal yang cukup Betul. mengenai keahlian, Benar, kemampuan, betul. informasi, pengetahuan, ya, Edukasi koneksi. diri dulu. Siapa teman-teman Betul. yang ada di Jakarta? Silakan Mbak Vera. Nah, ini yang paling menarik ya dari dua kasus ini adalah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT gitu loh. Jadi jangan sampai sahabat perempuan dimanapun berada terjebak. Karena mereka sangat manis, bujuk rayunya kayak bulan madu gitu rasanya. Iya. Ketika mereka sangat posesif, jadi di zaman pacaran nih mereka sangat posesif, jangan GR dulu. Posesifnya buat diri mereka sendiri, karena Anda seperti kepemilikan buat mereka. Bukan karena cinta Subjek. gitu loh. Jadi ada tuh objek sebetulnya. iya. Kemudian yang kedua, mereka sangat temperamen. Jadi emosi marahnya mudah meledak-ledak. Saat itu mungkin bukan dengan Anda, dengan kucing mungkin, dengan orang yang mengganggu Anda, kelak itu akan ke Anda. Jadi itu cirinya. Karena tadi di dalam rumah tangga biasanya polanya sama. Ketegangan tiba-tiba meledak-ledak, Anda menjadi korban KDRT, tiba-tiba nanti dia manis lagi. Seperti honeymoon kembali, Anda takluk lagi. Ingat, sekali Anda membalas, dia akan besok lakukan lebih dahsyat lagi, sehingga Anda bertekuk lutut, menjadi sangat submisif, menjadi tidak menghargai diri sendiri, menjadi objek yang perlakuan semena-mena, dan anak-anak yang paling besar dampaknya. Baik. Bu, kalau anak Anda tidak Anda kendalikan saat ini, besok hukum dan polisi yang mampu mengendalikan dia, bukan Anda lagi.
Jadi submisif tidak dianjurkan. Saya sepakat dengan Mbak Oki tadi, Mbak Maudi, Baik. bahwa lembut boleh tapi harus tegas. Aturan ada yang tetapkan, Bu. Terima kasih Mbak Vera. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Vera, Mbak Oki, Faiki, dan Bu Mega. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi dalam Curahan Hati Perempuan esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.